Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok LB1 dengan dosen pembimbing Ibu Lulu Anissa. Sebagai berikut adalah nama kelompok kami. Kami dari Prodi Sarjana Bidan dan Profesi Bidan Universitas Aisyah Yogyakarta. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kebidanan. Kasus kebidanan yang kita ambil adalah tentang KPD. Apakah itu KPD? Yuk kita simak selanjutnya. Berikut adalah skenario kasus seorang perempuan berumur 24 tahun G1 P0A0 hamil 37 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan merembes air dari jalan lahir sejak 8 jam yang lalu. Hasil anamnesis mulas teratur sejak 1 jam yang lalu dan belum keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 100/80, nadi 90, pernafasan 30 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, TFO 33 cm, kontraksi 1 kali dalam 10 menit dengan durasi 35 detik, DJJ 144 kali per menit teratur, porsio tertutup, nampak rembesan air, dan lakmus positif. Mari kita simak bagaimana penata laksanaan asuhan kebidanan pada ibu tersebut. Kita akan membahas apakah itu KPD. KPD, ketuban pecah dini, adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum ataupun dimulainya persalinan. Diagnosis ketuban pecah dini ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan in speculo. Pemeriksaan dalam sebaiknya tidak dilakukan karena akan meningkatkan kemungkinan infeksi pada pasien dengan KPD. Untuk memastikan cairan yang keluar adalah cairan amnion atau ketuban, kita pastikan beberapa hal. Yang pertama, bau cairan ketuban adalah bau yang khas. Kedua, lakukan dengan tes lakmus, yaitu perubahan warna dari merah menjadi biru. Yang ketiga, kita bisa melihat gambaran pakis yang terlihat pada mikroskop. Setelah menegakkan diagnosis ketuban pecah dini, perhatikan juga tanda-tanda infeksi yang mungkin akan terjadi. Berikut gambaran air ketuban pada kertas lakmus yang berubah menjadi warna biru dan gambaran seperti daun pakis yang terlihat pada mikroskop. Faktor predisposisi atau penyebab adanya ketuban pecah dini yang pertama, riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya, infeksi uterus, serviks atau vagina, riwayat infeksi menular seksual, perdarahan pervaginam, merokok, distensi uterus seperti polihidramnion, dan multiple kehamilan. Tata laksana manajemen ketuban pecah dini dibagi menjadi 4 berdasarkan usia kehamilan, yaitu usia kehamilan kurang dari 24 minggu, 24 sampai 34 minggu, 34 sampai 37 minggu, dan lebih dari 37 minggu. Menurut panduan dari POGI, dengan algoritma manajemen ketuban pecah dini sebagai berikut. Pasien dicurigai dengan KPD dilakukan penilaian dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Selanjutnya dilakukan manajemen sesuai dari usia gestasi atau kehamilan. Pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Ketuban Pecah Dini yang dikeluarkan oleh POGI 2016 sebagai berikut, yaitu pada usia kehamilan kurang dari 24 minggu dilakukan konseling kepada pasien dan keluarga tentang survival dan direkomendasikan untuk mendiskusikannya dengan neonatolog. Untuk 24 sampai 30 minggu dilakukan manajemen ekspektatif atau rawat inap, berikan magnesium sulfat, dan juga memberikan kortikosteroid. Untuk 34 sampai 37 minggu, jika maturitas fetus terdokumentasi, berikan induksi dan manajemen ekspektatif. Juga pertimbangkan untuk pemberian kortikosteroid. Selanjutnya, untuk usia lebih dari 37 minggu, berikan antibiotik untuk profilaksis. Dan bayi dapat dilahirkan melalui persalinan normal dengan induksi maupun seksio sesaria atas rekomendasi dari dokter spesialis kandungan. Asuhan kebidanan sesuai dengan skenario kasus tersebut meliputi evaluasi kondisi ibu termasuk tanda vital, riwayat kesehatan ibu, evaluasi janin, monitor detak jantung janin secara teratur. Yang ketiga, pencegahan infeksi, memantau tanda-tanda infeksi seperti demam, nyeri perut, dan tidak terlalu sering untuk melakukan pemeriksaan dalam. Yang keempat, yaitu KIE ibu mengenai pentingnya istirahat dan mendiskusikan tanda-tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. Tinjauan Islam terkait dengan ikhtiar kesembuhan terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Sekian video edukasi kasus kebidanan yaitu ketuban pecah dini. Semoga Bunda dan yang menonton mendapatkan manfaat dan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.